kita kupas tuntas tentang keteladanan akhlak yang dimiliki oleh Nabi dan juga pengikut para imam-imam terdahulu. Yang pertama, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika pulang ke rumahnya lalu kemudian ditanya dengan ibunya, dari mana kamu nak? Imam Syafi'i menjawab, saya habis belajar ibu. Belajar apa? Imam Syafi'i menjawab, saya habis belajar ilmu. Sepertinya jawabannya Imam Syafi'i itu tidak membuat ibunya senang, karena sesosok Imam Syafi'i paling takut membuat ibunya menangis. Maka Imam Syafi'i bergegas meninggalkan rumahnya menuju ke rumah gurunya Imam Malik. Sampai di rumah Imam Malik, dia bertanya, wahai guruku Imam Malik, tadi saya pulang ke rumah, lalu kemudian ibu tanya saya, dari mana kamu? Saya jawab, saya habis belajar. Begitu ibu jawab, tanya, belajar apa? Saya jawab, saya habis belajar ilmu. Sepertinya jawaban itu membuat ibu saya tidak senang. Maka apa kata Imam Malik, guru daripada Imam Syafi'i? Sebentar kalau kau pulang ke rumahmu, lalu kemudian ibumu tanya ulang, maka jawablah terlebih dahulu, belajar akhlak dulu, baru kemudian ilmu. Akhlak dulu, baru kemudian ilmu. Ternyata benar Bapak Ibu. Begitu Imam Syafi'i pulang ke rumahnya, lalu kemudian ibunya tanya ulang, dari mana kamu nak? Saya habis belajar ibu. Belajar apa? Saya habis belajar akhlak. Ibu yang mendengarkan sesosok Imam Syafi'i menjawab, saya habis belajar akhlak. Begitu gembiranya sang ibu, lalu kemudian mengambil makanan, kemudian menyuapi sendiri, masukkan makanan itu ke dalam mulutnya Imam Syafi'i sebagai rasa bentuk kegembiraan seorang ibu karena berhasil menjawab jawaban akhlak, baru kemudian ilmu. Imam Hanafi yang dikenal dengan sebutan Imam Abu Hanifah, ketika ibunya datang bertanya, wahai anakku Imam Hanafi, bagaimana hukumnya ini? Bagaimana hukumnya itu? Bagaimana pendapatmu tentang ini? Bagaimana pendapatmu tentang itu? Apa kata Imam Abu Hanifah jamaah dimuliakan oleh Allah? Dia panggil muridnya yang bernama Imam Abu Yusuf. Dia kasih tahu, wahai Imam Abu Yusuf, kemari sebentar. Kalau sebentar ibuku datang bertanya kepada saya, bagaimana hukumnya ini? Bagaimana hukumnya itu? Bagaimana pendapatmu tentang ini? Bagaimana pendapatmu tentang itu? Tolong jawab pertanyaan ibu saya. Apa kata Imam Abu Yusuf? Wahai guru kami Imam Abu Hanifah, Anda yang sepantasnya menjawab pertanyaan itu karena Anda lebih memahami fikih dibandingkan saya. Apa kata Imam Abu Hanifah? Saya tidak akan pernah menjadi guru untuk ibu kandung saya sendiri. Itu akhlak didahulukan daripada ilmu. Pertanyaannya, kenapa harus akhlak dulu baru kemudian ilmu? Karena banyak orang yang berilmu tapi tidak berakhlak. Di Indonesia ini alhamdulillah Bapak Ibu, kalau orang berbicara masalah ilmu dan kecerdasan, semua kita sudah punya. Semua sudah ada. Bicara masalah kecerdasan, bicara masalah tentang persoalan ilmu, semua sudah ada. Tapi kalau kita terlalu merasa pintar, dia muncul nanti jamaah dimuliakan oleh Allah. Banyak orang yang merasa pintar, tapi hanya sedikit sekali orang yang pintar merasa. Maka diadakan peringatan Maulid jamaah dimuliakan oleh Allah, tidak ada lain. Akhlak yang paling pertama diwariskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempat ini menjadi perbedaan pendapat di antara kalangan ulama. Ada yang tanya saya, Ustadz, kenapa orang pergi maulid bawa telur warna merah? Kenapa orang pergi maulid bawa yang warna kuning? Kenapa mesti harus warna hijau? Kenapa mesti harus warna biru? Saya katakan, Islam itu satu. Ibarat seperti pohon pisang yang berdiri. Sebetulnya orang pergi maulid, Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, biar tidak ada begini, tetap maulid itu jadi. Yang penting ada ember. Karena ember itu yang penting Pak Ibu. Alhamdulillah saya di rumah cara maulid keliling 21 ember di rumah. Kalau ada apa lagi sebentar di sini berarti 22. Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, ini gambar yang ada di depan kita dengan perbedaan pendapat kita jamaah dimuliakan oleh Allah. Ada yang suka warna kuning, bukan berarti tidak setuju dengan warna hijau. Ada yang senang dengan warna merah, bukan berarti tidak sependapat dengan warna biru. Kita boleh berbeda pendapat, jamaah dimuliakan oleh Allah, tapi tidak mesti harus ribut membahas masalah ini Pak. Coba kalau orang pergi maulid semua Bapak Ibu,
Kalau semua telur warna merah, 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 tidak begitu ramai itu maulid Pak, karena semua dihias dengan merah. Kenapa maulid ini kelihatan ramai? Karena warna-warninya. Pelangi itu di atas langit nampak kelihatan indah karena terjadi perbedaan warna. Ada merahnya, ada kuningnya, ada hijaunya, dibungkus, dibingkai di langit yang biru. Apa bedanya dengan maulid ini? Anda dari kalangan ini silakan, dari kalangan ini silakan. Tujuan kita sama, Rasul kita sama, Nabi kita sama. Tidak perlu mengkafirkan dan membedakan seseorang persoalan maulid. Ya yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ini Pak, segi anak-anak luar biasa. Ada anak-anak begitu selesai sholat Pak Imam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, tidak mau zikir sama Pak Imam. Begitu selesai salam, berdiri dia langkah-langkahi orang. Banyak itu orang dulu setengah mati belajar balaghah Pak. Ini orang di Sengkang ini jangan tanya masalah tentang ilmu agama, ini orang-orang hebat di sini masalah agama Pak. Belajar balaghah orang hebat di sini, jamaah dimuliakan oleh Allah. Bapak Ibu, kita mesti harus saling menghargai. Jangan membidah-bidahkan. Maulid bid'ah, ini bid'ah, itu bid'ah, jangan. Ilmu kita tinggi tapi terkadang kita kurang dengan adab dan akhlak. Lalu kemudian apa yang salah dengan maulid? Maulid itu tidak salah. Yang salah karena kita kurang memahami risalah nabawiyah, sirah nabawiyah. Bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan akhlak yang baik, jamaah dimuliakan oleh Allah. Saya angkat contoh yang pertama, Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, Ibu, ketika Nabi tertidur, bagaimanapun kondisi capeknya Nabi Muhammad, Nabi itu suka bermanja-manjaan tidur di paha istrinya. Ibu, Nabi Muhammad suka tidur di paha istrinya. Apa manfaatnya Ustaz tidur di paha istri? Tiba-tiba Siti Khadijah meneteskan air mata. Bagaimanapun capeknya Rasulullah berdakwah, bagaimanapun capeknya Rasulullah SAW menyampaikan dakwah, tapi kalau dia sudah tidur di paha istrinya, rasa capek itu akan mulai hilang. Dan semua orang yang pernah kena cemoohannya Rasulullah SAW, maka semua tidak akan pernah terpikirkan, disebabkan karena Nabi sudah tidur di paha istrinya. Tidak gampang itu Pak, tidur di paha istri. Misalnya bapak-bapak ini bukan pahanya istrinya tiduri, perutnya. Pak, Bapak, begitu Nabi tidur di paha istrinya, pasti tangannya itu istri goyang. Maka Siti Khadijah memegang kepalanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan kondisi dia pegang kepalanya Nabi. Akhirnya Nabi pun tertidur. Begitu Nabi menutup matanya dalam keadaan kondisi tertidur, air matanya Siti Khadijah jatuh membasahi pipinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga membuat Nabi bangun membuka matanya. Begitu dia buka matanya, Nabi istrinya menangis. Dia tanya, kenapa menangis? Terus menangis Khadijah, tidak bisa bicara. Nabi bertanya, kenapa menangis? Apa kau menyesal menikah dengan saya Muhammad? Dia bilang, tidak ya Rasul kekasih Allah, saya tidak pernah menyesal menikah dengan kamu. Oh Bapak Ibu, jangan tanya masalah tentang kekayaannya Khadijah. Khadijah itu 2/3 Mekah miliknya semua. 2/3 Mekah miliknya semua. Itu bajunya Khadijah Bapak Ibu. Ada 11 tempelan bajunya Khadijah, 11 tempelan. Namun itu pakaian yang paling suka dipakai, jamaah dimuliakan oleh Allah. Padahal wanita kaya di Mekah, jamaah dimuliakan oleh Allah, bajunya ada 11 sobeknya, 11 sobeknya, tidak pernah berhenti, jamaah dimuliakan oleh Allah. Dipakai terus, dipakai terus, dipakai terus. Siapa yang ngajarin begitu? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Nabi katakan, kau menyesal tidak? Apakah seluruh hartamu habis disebabkan karena membantu agama? Dan tidak. Lalu kemudian Nabi katakan, kalau begitu kenapa kau menangis? 'Menangis. 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 '
kalau saya meninggal dunia, lalu kemudian engkau masih membutuhkan bantuan saya selain daripada harta saya, maka ketika jasad saya sudah terkubur, lalu kemudian engkau membutuhkan jembatan untuk membantu dakwamu ini, maka tolong ya Rasulullah, gali kuburanku, ambil bagian daripada tulangku yang ada di tempat itu, lalu kemudian bantu untuk membangun jembatan tersebut. Jangankan hartanya Khadijah, tulang-tulangnya pun yang belum hancur di dalam kubur dia wakafkan untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Segitu cintanya Khadijah kepada Rasulullah Muhammad SAW, hingga Nabi terbangun, dia pegang kuat tangannya Khadijah. Bapak tahu pegang tangan istri Pak, itu besar sekali pahalanya. Makanya Nabi itu kalau jalan sama istrinya dia suka pegang-pegang tangan. Sekarang bapak-bapak kalau jalan sama istri selalu jalan duluan. Begitu istrinya bertanya, bapak tunggu, cepat kok. Baru bapaknya selalu pergi maulid. Akhirnya Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah, coba dengarkan ini. Kalau ada seorang suami yang menyelimuti istrinya dalam keadaan kondisi dingin, dengan penuh perasaan kasih sayangnya, dia selimuti istrinya, maka itu dapat pahala juga bisa menggugurkan dosa. Kalau ada seorang suami Pak, dia masukkan makanan ke dalam mulutnya istrinya dengan penuh perasaan cinta dan kasih sayang, dia suapi istrinya, maka perbuatan itu bisa mendapatkan pahala juga menggugurkan dosa. Bahkan semakin besar sendoknya masuk ke dalam mulut, semakin besar juga dosanya dihapus. Jadi kalau mau dosanya lebih besar dihapus, Pak, sendok nasi besar kasih masuk. Bapak Ibu jamaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini akhlaknya Rasulullah Muhammad SAW. Nabi itu suka bermanja-manjaan di hadapan istrinya. Yang kedua, Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, akhlaknya Rasulullah SAW. Bapak Ibu, Nabi ketika pulang berdakwah, Nabi ketuk pintu, Assalamualaikum. 3 kali beliau ketuk pintu, namun kemudian istrinya nampak tidak mendengar ketukan itu. Maka Nabi angkat kepala, sedang melihat istri dalam keadaan tertidur di dalam. Apa yang dilakukan oleh Nabi dengan akhlak itu Bapak Ibu? Nabi hanya mengambil sorbannya, kemudian dia amparkan karpet sorban itu di depan pintunya. Tertidur Rasulullah SAW tanpa membangunkan kembali istrinya. Menjelang subuh, istri pun mulai terbangun melihat, loh, kok Nabi nggak pulang? Begitu dia buka pintu, istrinya jamaah dimuliakan oleh Allah, tiba-tiba melihat Nabi dalam keadaan tertidur di depan pintu. Dia bangunkan Rasulullah, ya Rasul maafkan saya tidurnya nyenyak ya Rasul, saya tidak dengar kita ketuk-ketuk pintu. Apa kata Nabi? Dia ambil itu istrinya, dia peluk itu istrinya, dia cium itu istrinya, kemudian dia katakan, bukan kamu yang salah, tapi saya yang salah. Itu akhlak Pak. Coba suami-suami sekarang kalau terlambat pulang, buka, orang sudah capek keliling jual bakso, buka. Astagfirullah. Rajin pergi maulid tapi bicara masalah keteladanan, bicara masalah tentang akhlak, justru akhlak kita jauh daripada apa yang diperhatikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu, konsep maulid terakhir Nabi mau menghembuskan nafas terakhir. Ini yang lebih sakit lagi. Allahu Akbar. Ketika Nabi akan meninggal dunia, Nabi panggil Ali, rapatkan telingamu ke bibir saya. Disuruh Ali kasih rapat telinganya di bibirnya Rasulullah SAW. Dalam bermaulid Nabi hanya menyampaikan 2 pesan penting. Tidak banyak Pak, 2 saja. Apa itu kata Rasulullah? Ali, usikum bis-shalah, usikum bis-shalah, usikum bis-shalah, aw ma malakat aymanukum,
aw ma malakat aimanuhum. Tidak banyak penyampaiannya Rasulullah, hanya dua yang disampaikan: pelihara sholatmu dan pelihara orang-orang yang lemah yang ada di sekitarnya. Coba lihat ini jamaah yang ada pergi maulid Pak. Ini banyak ini. Tapi sebentar masuk sholat subuh tidak tahu kemana semua yang pergi maulid. Kita bicara kita cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita malas berjamaah. Kita bicara kita cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, habis sholat langsung lari, tidak pernah berzikir. Padahal pernah Nabi menegur itu Pak laki-laki. Ada seorang laki-laki masuk ke dalam masjid, dia jamaah yang paling terlambat dan juga jamaah paling cepat pulang. Ada itu begitu modelnya? Ada di sini? Ada? Yang mana orangnya? Jamaah paling terlambat datang dan jamaah paling cepat pulang. Nabi kasih tahu Bilal, Bilal, sebentar kalau selesai sholat tolong perhatikan, ada orang yang selalu saya saksikan itu, saya perhatikan itu, dia jamaah yang paling terlambat datang dan juga jamaah yang paling cepat pulang. Tolong cari tahu siapa itu orangnya. Akhirnya Bilal berada pada posisi belakang, kepingin cari tahu siapa yang dimaksud oleh Nabi. Akhirnya Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, begitu Nabi salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, ternyata benar yang dimaksudkan Nabi. Salah satu di antara orang yang berdiri di paling belakang jamaah dimuliakan oleh Allah adalah Sa'labah. Nabi tunjuk laki-laki itu bernama Sa'labah. Akhirnya ketemu dengan Bilal. Bilal tanya, ya Sa'labah, kamu yang dimaksudkan oleh Nabi jamaah yang terlambat datang dan jamaah paling cepat pulang. Tunggu dulu sebentar, Nabi mau ketemu dengan kamu. Akhirnya Nabi tanya, Nabi caranya itu bertanya Pak halus sekali, tidak kasar. Itu akhlaknya Rasulullah. Apa kata Nabi? Sa'labah, kenapa cepat pulang? Kenapa tidak berzikir? Kenapa tidak berdoa? Kita dengar tutur katanya Rasulullah. Yang lain orang selesai sholat ucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam, sementara kamu Allahumma antas salam wa lantas jalan. Apa kamu tidak butuh pertolongan Allah? Sa'labah menjawab dengan tersenyum, ya Rasul, di kampung ini kamu sudah tahu saya orang yang paling miskin di sini. Saking miskinnya saya ya Rasul, sarung yang saya pakai sholat ini sarung satu-satunya, bergantian dengan istri saya di rumah. Kalau zikir saya terlalu panjang, doa saya terlalu panjang, kemungkinan besar istri saya terlambat sholat karena sarung yang saya gunakan ini harus bergantian dengan istri saya di rumah. Cobalah ya Rasul, karena itu mulutmu, doamu sangat diijabah oleh Allah. Doakan mah supaya saya lagi cepat-cepat datang, tidak terlambat lagi, tidak cepat-cepat pulang. Ya, saya tidak pakai lagi bergantian di sarung. Doakan, karena mulutmu, doamu sangat diijabah oleh Allah. Nabi angkat tangan. Apa doanya? Allahumma rizqna ya Sa'labah, Allahumma rizqna ya Sa'labah, berikan rezeki buat Sa'labah, berikan rezeki buat Sa'labah. Nabi perintahkan Bilal, Bilal, ambilkan Sa'labah kambing yang dalam keadaan kondisi hamil, hadiahkan kepada kambing itu. Akhirnya dikasih kambing sama Nabi. Yang tadinya dia terlambat datang cepat pulang, setelah dia dapat kambing dari Nabi, justru tidak pernah datang sholat berjamaah di masjid. Begitu Nabi tanya Bilal, kemana lagi Sa'labah itu? Apa jawabnya? Sibuk dia urus kambingnya ya Rasulullah. Pertanyaannya, kenapa orang miskin ketika minta kaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan tidak dikabulkan doanya, Pak? Jangan salah paham tentang itu. Bukan tidak dikabulkan doanya, Allah cuma punya kekhawatiran banyak orang miskin jamaah dimuliakan oleh Allah. Di saat dia miskin, statusnya dia adalah hamba Allah di saat miskin. Tapi begitu Allah uji dengan ujian harta, statusnya berubah menjadi hamba harta, tapi bukan hamba Allah. Maka Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, ada lagi jamaah saya tanya, Pak, kenapa tidak pernah berjamaah di masjid? Dia bilang tidak baku cocok dengan pengurus masjid, Ustaz. Dia bilang kenapa tidak baku cocok? Dia bilang itu Pak Imam di situ, kalau buang takbir tidak sama dengan cara buang takbir saya. Terus bagaimana cara buang takbir kita? Begini saya Ustaz, Allahu Akbar. Kalau yang di masjid, Allahu Akbar. Yang satunya, Allahu Akbar, tidak bersedekah.
Bapak tidak mesti harus ribut dengan perbedaan pendapat itu. Imam Maliki dengan Imam Syafi'i, satu guru dan satu murid, tidak pernah ribut. Imam Maliki kalau buang takbir tidak pernah bersedekah. Allahu Akbar, dia menyimpan kedua tangannya sejajar dengan pahanya, tidak bersedekah. Namun Imam Syafi'i ketika buang takbir Allahu Akbar, menyimpan kedua telapak tangannya di bagian perut. Tidak pernah ribut Imam Maliki dan tidak pernah protes Imam Syafi'i. Bahkan Imam Maliki punya uang banyak, dia berikan kepada Imam Syafi'i. Wahai Imam Syafi'i, ambil ini uang saya, kau cari ilmu sebanyak-banyaknya. Tidak pernah menyalahkan pendapat. Imam Maliki kalau imam Allahu Akbar, dia cuma baca dengan suara syair basmalahnya. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Tidak panjang namanya, tidak panjang maliki yaumiddin, tidak pendek maliki yaumiddin. Apa itu salah? Tidak mungkin salah, Pak. Yang baca Imam Maliki. Tapi kan doa kitanya tidak sama, Ustaz. Terus bagaimana? Saya punya kita lain, Ustaz. Apanya yang lain? Saya baca Allah huwa Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'anta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyad minad danas. Allahumma ighsilni minal khotoyaya bil ma'i wal thalji wal barad. Tidak usah ribut. Nabi ketika sholat, Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, jadi imam, ada sahabat ketika Nabi buang takbir Allahu Akbar, sahabat pun ikut dari belakang buang takbir dengan suara yang keras. Wah, apa? Mengganggu Nabi di depan. Nabi sudah mulai tidak khusyuk. Sampai Nabi selesai sholat, Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, Nabi tanya, ma min qala inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Nabi katakan, siapa tadi di antara kalian yang sholat membaca ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh? Ada yang dengar sampingnya ditunjuk, ini ya Rasulullah. Ditanya kenapa begitu? Kenapa kau dengar? Dia bilang, saya lihat di sampingnya. Oh begitu dia. Nabi tidak marah, Nabi justru memberikan berita bahagia, berita gembira. Apa kata Rasulullah? Ketika tadi kau dengar, saya dengar kau membaca ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Nabi katakan futihat abwabuhas sama, saya melihat pintu langit terbuka gara-gara engkau membaca ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Coba hebatnya Rasulullah, dia tidak tegur itu orang. Jadi jangan pernah merasa diri kita yang paling benar sujudnya. Jangan kita merasa kita paling benar sholatnya. Perbaiki sholat jamaah dimuliakan oleh Allah. Maka Bapak Ibu jamaah dimuliakan, saya tanya lagi. Yang kedua, apa yang membuat Bapak tidak senang di masjid? Ustaz, kadangkala imamnya, kadangkala tukang azannya. Saya kasih tahu fungsi manajemen kemasjidan itu. Yang pertama kita perhatikan, ada 4. Yang pertama, tolong perhatikan cleaning service, tukang bersih-bersihnya masjid. Sepanjang perjalanan saya pergi ceramah, Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, bahkan kalau saya start dari Makassar menuju ke Palu, saya lebih senang naik mobil dibandingkan naik pesawat. Kata Pak ini Ustaz terlalu jauh. Kenapa Ustaz memilih naik mobil? Setiap satu kabupaten saya masuk sholat, masuk ceramah. Setiap satu kabupaten masuk sholat, setiap dapat masjid satu kabupaten masuk sholat. Terkadang kita pergi ke Mamuju, masuk masjid kencing, masuk masjid kencing tidak sholat, masuk masjid kencing, kencingnya nasimpan di situ, tidak sholat. Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, enaknya Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, terasa ibadah jika kita saling menghargai antara satu dengan yang lain. Tolonglah perhatikan baik-baik cleaning service, Pak, yang membersihkan kotoran najis kita di saat kita kencing. Bapak Ibu, bukan pengurusnya, tapi cleaning service-nya. Setiap Jumat, setiap kita masukkan celengan di masjid, diumumkan jumlah saldo kas di masjid kita sebanyak 177.777.000 rupiah. Pertanyaannya, kenapa tidak dikasih cleaning service? Dojanya masjid itu kan perlu diperhatikan juga. Ini tolong diperhatikan ini Pak, 100.000 per minggu itu sudah lumayan cukup baginya. Dia bilang, Pak Ustadz tidak boleh cari hidup di masjid. Ini bukan persoalan cari hidup, tapi hidup itu terasa lebih bermakna jika bisa memberikan hidup kepada orang yang membutuhkan hidup.
Tolong perhatikan Pak cleaning service. Yang kedua, tukang azan. Itu kalau tukang azan bagus suaranya, weh. Hei, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jalan-jalan makin ke Makassar, Pak. Coba perhatikan tukang-tukang azannya, masjid Islamic Center, masjid Raya, masjid Sayyusuf, masjid ini. Coba perhatikan caranya azan. Enak itu kedengaran. Allahu Akbar. Jangan salah, ada gajinya. Saya tanya berapa gajinya? 1.750.000 per bulan. Baru saya mulai simpulkan, ternyata beda caranya orang azan yang ada gajinya dengan tidak ada gajinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 1.750.000. Coba kalau tidak ada gajinya. Subhanallah walhamdulillah walhamdulillah. Saya tanya kenapa begitu caranya azan, Pak? Tidak ada gajinya, Pak. Tolong perhatikan tukang azan. Yang kedua, yang ketiga, perhatikan imam masjid, kasihan. Syukur-syukur ini program kerja pemerintah, semua rata-rata bantuannya lari dana hibah ke masjid, lari ke imam-imam masjid. Subhanallah, Pak. Di mana-mana saya keliling ceramah di setiap kabupaten selalu disampaikan bantuan pemerintah ada pada imam masjid, bahkan ada bupati jamaah dimuliakan oleh Allah siap diberangkatkan semua para imam-imam masjid. Wih, luar biasa. Program terbaik pemerintah seperti itu. Itu imam, Pak, kalau digaji, wih, semangat itu. Baru diqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Istaqimu i'tadilu, Allahu Akbar. Ada gajinya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak bacanya, Pak, karena pengurus masjidnya perhatikan. Tapi coba imam yang tidak digaji baru maju batu lagi. Mau dikasih apa imamnya? Salat ajanya dengan kumulah. Makmum bugis berteriak di belakang. Kita paham. Begitu imamnya buang takbir, Allah. Berteriak makmum di belakang. Mati nih Pak Imam, mati. Pasti lipat tangannya. Apa kata orang di belakang? Mantap. Begitu imam baca, lailah nangil lain batu. Begitu imam salam, salam. Tidak ada di kanan, lari semua. Salam. Lari juga di kiri. Tinggal satu yang bertahan. Dia tanya, kenapa Bapak tinggal? Dia bilang, saya yang pegang kuncinya masjid. Coba lihat Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Karena kita tidak perhatikan imam, Pak. Jadi cleaning service, tukang azan, imam masjid, tolong diperhatikan itu. Kalau mau banyak jamaahnya, mau makmur masjidnya, perhatikan tiga ini. Yang terakhir, tolong perhatikan penceramahnya, termasuk saya. Minta maaf ini saya bahas, Pak, karena pernah saya khutbah di satu masjid kabupaten. Saya sudah pakai jas. Ini saya kalau pergi khutbah, Pak, tidak pernah tidak pakai jas, selalu alun-alun, ciri khas saya. Begitu saya masuk ke dalam, itu pengurusnya bertanya. Dia bilang, kita yang mau ceramah. Saya bilang, siapa Ji Pak? Dia bilang, menurut jadwal tercatat di sini Ustadz Amri. Dia bilang, saya min Ustadz Amri. Dia bilang, tidak begini mukanya, kalau mati. Nampaknya muka aku yang diragukan. Sampai hampir 10 menit jam 12 Bapak Ibu Ustadz Amri belum datang. Masih tidak mau mengaku kalau saya adalah Ustadz Amri. Akhirnya ditunggu dulu. Kalau betul-betul Ustadz Amri tidak datang, nanti Ustadz penggantinya Ustadz Amri. La haula wala quwata illa billah. Masih tidak percaya kalau saya Ustadz Amri. Begitu masjid sudah sholawat, salatu wassalamu alaik. Apa kata pengurusnya tadi? Mungkin tidak datang betul itu Pak Ustadz. Jadi kita yang naik. Ayo kasih deh. Begitu saya naik khutbah, Bapak Ibu sudah tulis nama, nomor telepon, judul khutbah, tanda tangan, alamat. Setelah saya tulis semua, saya naik khutbah. Setelah itu khutbah, saya naik imam.
Setelah imam saya berdoa, setelah berdoa saya berjabat tangan, kuperiksa semua tangannya, yang mana mau kasih ke amplop ini? Tidak ada yang kasih, karena memang yang mau kasih sesambeli, bukan saya. Wih, kasihannya itu nih suka dukanya jadi penceramah itu. Tidak ada yang kasih Kak sampai selesai jabat tangan. Bayangkan Bapak Ibu 2 kali Kak sholat sunnah. Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mulai lagi sholat, siapa tahu ada tiba-tiba dari belakang kasih kan? Allah, assalamualaikum. Tidak ada tanda-tanda. Begitu selesai sholat sunnah, saya pulang, tinggalkan masjid pelan-pelan. Mudah-mudahan ada panggil Kak. Namun tidak ada juga yang panggil saya. Naik ke mobil 2 kali saya kelilingi itu masjid. Saya kelilingi itu masjid 2 kali, tidak ada juga tanda-tanda. Nah, tidak enak kalau saya pulang ceramah, istri bertanya, adakah? Jangan bilang adakah. Memang tidak ada. Itulah ujiannya penceramah. Makanya saya bahas ini malam di sini, jangan sampai terjadi sebentar. Bapak Ibu, saya tidak ragu ceramah di sini, banyak nyampu ini. Allah Akbar. Serius Pak. Baru kali ini saya ceramah maulid ini amplop semua saya lihat, lebih banyak amplop daripada telur. Subhanallah, siap-siap Bapak sebentar ambil ini amplop. Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya tabe Bapak Ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi. Kita ini semua adalah bersaudara. Itu ada hadisnya Pak di khutbah terakhir Nabi Muhammad ketika Haji Wada di Arafah. Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini. Kullu ummatin linnasi wa adam min turab lafaz al-arabiyyin wa ajamiyyin illa bitaqwa. Seluruh umat manusia kata Nabi berasal dari Adam. Adam diciptakan dari tanah. Tidak ada perbedaan antara kulit putih dengan kulit hitam. Tidak ada perbedaan antara orang Arab maupun bukan Arab illa bitaqwa, kecuali yang membedakan di antara mereka adalah bagaimana ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semua diikat dengan satu bingkai, namanya innamal mu'minunal ikhwah. Mau dia orang Jawa, Bapak Ibu, yang penting syahadat kita sama, maka orang Jawa juga adalah bagian saudara kita. Kok bisa? Karena tali yang membuat kita bersaudara adalah tali akidah, namanya asyhadu an la ilaha illallah. Tuhan kita sama, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi pun kita sama. Kalau Tuhan kita sama, Nabi kita sama, berarti kita bersaudara sekalipun suku berbeda. Maka Bapak Ibu jamaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan peringatan maulid ini yang senantiasa kita peringati pada malam hari ini bukan hanya sekedar kegiatan seremonial yang kita mau jadikan jamaah dimuliakan oleh Allah sebagai nilai-nilai dalam kehidupan kita sehari-hari dalam rangka mencontohi akhlak kepribadian Rasulullah SAW, lalu kemudian kita jadikan sensasi dalam kehidupan kita. Bukan itu, tetapi maulid yang kita laksanakan pada kesempatan yang penuh berbahagia ini, bagaimana mencari nilai esensinya, mencontohi akhlaknya, mencontohi adabnya yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Disampaikan oleh Ali bin Abu Thalib, tidak ada kemenangan bagi orang yang tidak bersatu. Dengarkan saudara-saudara saya dari komunitas Jawa. Ini Jawa Pak, di mana-mana banyak. Saya ceramah di Papua, ada perkumpulan khusus namanya orang-orang Jawa. Ditempatkan di tempat khusus namanya SP1, SP2. Itu di area Maroke itu paling banyak itu. Saya ceramah di Wonomulyo. Oh, Wonomulyo itu ada pengajian khusus orang-orang Jawa. Saya ceramah di Kalimantan juga ada khusus untuk orang-orang Jawa. Sampai di Makassar ada namanya perkumpulan Hikmat, himpunan kerukunan masyarakat Jawa. Alhamdulillah ada ustadz orang-orang Jawa terkenal di situ, seperti Ustadz Dimas Mariono, orang Jawa tapi sudah beristri dengan asli orang Makassar. Jadi kalau dia ceramah, la haula wala quwata illa billah, bercampur bahasa Jawa dengan bahasa Makassar. Nah ini yang diharapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kemenangan bagi orang yang tidak bersatu, dan tidak ada persatuan bagi orang yang tidak bersilaturahmi. Alhamdulillah masyarakat Jawa pada malam hari ini sudah memperlihatkan bukti kebersamaannya
bukti persaudaraannya, bukti persatuannya dalam rangka memperingati Maulid. Hujan deras tidak menjadi penghalang bagi kita semua. Alhamdulillah Pak Bupati pun hadir bersama dengan kita semua. Kita doakan nantinya Pak Bupati beserta dengan Ibu, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah tambahkan rezeki, dan Allah mudahkan urusannya. Amin ya rabbal alamin. Nanti lebih hikmatnya acara kita, doa ditutup oleh Pak Kiai yang juga sekaligus Bapak anggota DPRD. Bagus kalau Pak anggota DPRD yang berdoa supaya auranya jabatan itu akan ada pada kita semua, dan nanti insya Allah dipimpin dengan beliau. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Uzikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.